Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video kali ini, kita akan belajar buku tematik kelas 4, tema 6, subtema 3, pembelajaran 3. Bisa adik-adik lihat pada buku adik masing-masing, halaman 127. Ayo membaca. Simaklah bacaan berikut ini tentang usaha keras seseorang yang bercita-cita besar. Bisa adik-adik lihat bacaan sang arsitek, dan bisa adik-adik baca ya untuk menambah pengetahuan. Kemudian halaman 129, lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan di atas. Jadi adik-adik disuruh ngisi diagram berikut ini. Itu ada cita-cita Friedrich Silaban, terus hadangan yang dihadapinya, sikap yang dimilikinya, dan usaha yang dilakukannya. Jadi bisa adik-adik jawab seperti ini. Cita-cita Friedrich Silaban adalah menjadi seorang arsitek. Kemudian halangan yang dihadapi adalah dia harus bersaing dengan 30 arsitek untuk membuat desain Masjid Istiqlal. Kemudian halangan lainnya adalah Friedrich Silaban bukanlah lulusan sekolah arsitek dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan karyanya. Sikap yang dimiliki Friedrich Silaban adalah suka bekerja keras, pantang menyerah, tekun belajar, dan gigih. Usaha yang dilakukan Friedrich Silaban adalah merancang dan membangun 700 bangunan di seluruh Indonesia. Jadi bisa adik-adik jawab seperti itu, atau bisa adik-adik jawab terserah adik-adik juga bisa. Kemudian, apa saja prestasi yang telah diraih Friedrich Silaban dengan usaha dan kerja kerasnya? Bisa adik-adik jawab seperti ini. Prestasi yang telah diraih Friedrich Silaban adalah Friedrich Silaban telah menerima anugerah tanda kehormatan bintang jasa sipil berupa bintang jasa utama dari pemerintah. Terus, apa kesimpulanmu terhadap usaha Friedrich Silaban untuk meraih cita-citanya? Nah, yang ini bisa adik-adik jawab seperti ini. Kesimpulan saya terhadap usaha Friedrich Silaban untuk meraih cita-citanya adalah walaupun beliau bukanlah lulusan sekolah arsitektur, tetapi beliau tetap berusaha dan bekerja keras untuk bisa meraih cita-citanya. Atau juga bisa adik-adik isi seperti ini. Kesimpulan yang saya dapatkan dari usaha Friedrich Silaban untuk meraih cita-citanya adalah jangan pernah putus asa dan menyerah. Tetaplah bekerja keras, karena apapun bisa kita raih jika kita terus berusaha dan bekerja keras. Kemudian bisa adik-adik lihat baliknya pada halaman 130. Ayo mengamati. Perhatikanlah gambar tempat ibadah umat beragama di Indonesia di atas dengan saksama. Dapatkah kamu menjelaskan gambar-gambar di atas? Apakah tempat-tempat ibadah itu ada di daerahmu? Ayo berlatih. Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Amatilah daerah di sekitarmu. Bersama dengan teman sekelompokmu, lakukanlah kegiatan berikut. Nomor 1, kamu akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok akan mencari informasi tentang 2 tempat ibadah keagamaan. Kemudian, carilah informasi tentang rumah ibadah dari 2 agama yang berbeda di Indonesia. Tentukan 1 tempat ibadah yang paling terkenal di Indonesia. Catatlah informasi tentang nama, tahun berdiri, dan sejarah singkat tentang tempat ibadah tersebut. Yang ketiga, carilah gambar tentang rumah ibadah tersebut. Cari tahu makna setiap bagian bangunan ibadah tersebut. Yang keempat, dengan menggunakan sebuah kertas karton ukuran A3, tempelkan gambar rumah ibadah tersebut.
dan berilah keterangan di bawahnya. Yang kelima, tuliskanlah juga fungsi dan kegunaan tempat ibadah tersebut selain untuk beribadah umatnya. Aturlah sedemikian rupa pada kertas tersebut sehingga memudahkan bagi temanmu untuk memahaminya. Gunakan contoh di bawah ini. Yang ketujuh, jelaskan kesimpulanmu tentang kedua rumah ibadah tersebut. Yang kedelapan, presentasikan hasil karyamu di depan kelas. Dan yang terakhir, catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dari kelompok lain. Jadi, adik-adik sama teman sekelompok adik-adik disuruh mencari informasi tentang rumah ibadah dari dua agama yang berbeda di Indonesia. Terus, tentukan satu tempat ibadah yang paling terkenal di Indonesia. Terus adik-adik disuruh mencatat informasi penting seperti namanya, tahun berdirinya, terus sejarah singkatnya juga. Kemudian, adik-adik juga disuruh mencari gambar tentang rumah ibadah tersebut. Terus disuruh mencari tahu maknanya. Fungsi dan kegunaan tempat ibadah juga harus adik-adik tuliskan. Terus, adik-adik disuruh menjelaskan kesimpulan adik-adik tentang kedua rumah ibadah tersebut. Dan jangan lupa, catatlah informasi penting yang kamu dapatkan dari kelompok yang lain juga. Nah, di bawahnya itu kan ada tabel kayak gini, contoh diagram kayak gini. Nah, kakak kasih contoh. Yang gambar pertama itu Masjid Baitussalam Purwokerto. Terus tahun berdirinya 1910. Itu tempat ibadah untuk umat Islam. Sejarah singkatnya, Masjid Agung Baitussalam Purwokerto dibangun ketika masyarakat Muslim Purwokerto diberi tanah wakaf oleh Raden M. Dirjo. Kemudian, masyarakat membangun masjid bernama Masjid Agung Purwokerto. Kegunaan, selain beribadah, Masjid Baitussalam juga digunakan untuk kegiatan keagamaan lainnya, seperti peringatan hari besar agama. Kemudian yang satunya, itu namanya Klenteng Hoktaekbyo Purwokerto. Tahun berdirinya 1831. Tempat ibadah untuk umat Konghucu. Sejarah singkatnya, para pedagang yang beragama Konghucu sering berkumpul di rumah milik Hoktaekjensin. Mereka berinisiatif untuk mendirikan sebuah tempat ibadah sesuai agama yang mereka anut. Kegunaannya, Klenteng Hoktaekbyo digunakan untuk ibadah 3 aliran, yaitu Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Kesimpulanku, masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Nah, bisa adik-adik jawab seperti itu. Atau bisa adik-adik cari tempat ibadah lainnya. Ayo mengamati halaman 132. Perhatikanlah peta persebaran sumber daya alam hayati yang terdiri di Indonesia berikut. Bisa dilihat di gambarnya. Peta di atas disebut peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam di antaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Contoh hewan liar tersebut
yaitu harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hewan ternak yaitu ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Ayo mencoba. Halaman 133. Berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut. Yang pertama, bekerjalah bersama anggota kelompokmu yang terdiri atas 3 orang. Kemudian, kamu dan kelompokmu akan membuat sebuah peta persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahmu. Kemudian mintalah peta buta wilayah kabupaten di daerah tempat tinggalmu kepada gurumu. Dan carilah informasi dari berbagai sumber tentang daerah-daerah di wilayahmu yang menjadi penghasil sumber daya alam hewan atau tumbuhan. Tandailah daerah itu dengan memberikan gambar yang mewakili hewan atau tumbuhan tertentu. Lakukan hal yang sama untuk daerah penghasil sumber daya alam tumbuhan atau hewan lainnya. Jelaskan manfaat setiap sumber daya alam tumbuhan atau hewan yang kamu tahu terhadap masyarakat yang tinggal di wilayahmu. Buatlah kesimpulan tentang sumber daya tumbuhan atau hewan apa saja yang paling banyak dihasilkan di daerahmu. Dan yang terakhir, presentasikan hasil pekerjaanmu di depan kelas. Jadi, adik-adik sama teman sekelompok adik-adik disuruh membuat peta persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerah adik-adik. Adik-adik disuruh juga mencari informasi dari berbagai sumber tentang daerah-daerah di wilayah adik-adik yang menjadi penghasil sumber daya alam hewan atau tumbuhan. Kemudian, adik-adik tandai daerah itu dengan memberikan gambar yang mewakili hewan atau tumbuhan tertentu. Kan tadi adik-adik minta dulu peta buta wilayah kabupaten di daerah tempat tinggal adik-adik kepada guru adik-adik. Kalau sudah dapat peta butanya, kemudian adik-adik tandai daerah yang menjadi penghasil sumber daya alam hewan atau tumbuhan yang ada di daerah adik-adik. Terus adik-adik tandai daerah itu dengan memberikan gambar yang mewakili hewan atau tumbuhan tertentu. Terus, jelaskan manfaat setiap sumber daya alam tumbuhan atau hewan yang kamu tahu terhadap masyarakat yang tinggal di wilayahmu. Kemudian adik-adik buat kesimpulan tentang sumber daya alam tumbuhan atau hewan apa saja yang paling banyak dihasilkan di daerah adik-adik. Dan yang terakhir, adik-adik tinggal mempresentasikan hasil pekerjaan adik-adik di depan kelas. Jadi contohnya seperti ini. Terus kesimpulannya seperti ini. Hewan yang paling banyak dipelihara warga Banyumas adalah sapi dan kambing. Hewan-hewan tersebut dimanfaatkan dagingnya sebagai sumber bahan makanan. Ayo membaca. Halaman 134. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik. Selain menghafalkan baris demi baris, kamu juga harus memahami makna puisi tersebut. Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Pemberian tekanan pada baris puisi biasanya menggunakan tanda centang, atau bisa dilihat ini di bacaannya. Perhatikanlah penggunaan tanda tersebut di bawah ini. Yang pertama, centang 1 menyimbolkan tekanan kata pendek sekali. Yang kedua, ada centang 2 menyimbolkan tekanan kata agak pendek. Kemudian yang ketiga, ada centang 3
menyimbolkan tekan kata agak panjang. Lihatlah kembali puisi tentang penjaga alamku pada pembelajaran pertama. Berilah tanda centang untuk memberikan tekanan-tekanan pada baris-baris kalimatnya. Kemudian, latih kembali cara mendeklamasikannya dengan mengikuti tanda jeda yang telah dibuat sebelumnya dan tanda untuk memberikan penekanan. Deklamasikan puisi tersebut di hadapan teman sebangkumu. Mintalah pendapatnya, kemudian lakukan perbaikan berdasarkan pendapatnya. Jadi ini adik-adik disuruh memberikan tanda centang untuk memberikan tekanan-tekanan pada baris-baris kalimat puisi Penjaga Alamku pada pembelajaran pertama yang lalu. Nah, setelah adik-adik beri tanda centang pada puisi Penjaga Alamku, adik-adik mencoba melatih kembali cara mendeklamasikannya dengan mengikuti tanda jeda yang telah adik-adik buat sebelumnya dan tanda untuk memberikan penekanan. Jadi seperti itu. Habis itu adik-adik deklamasikan puisi tersebut yang sudah adik-adik beri tanda jeda dan tanda untuk memberikan penekanan. Bacakan di hadapan teman sebangku adik-adik. Terus adik-adik minta pendapat temannya adik-adik ini. Kemudian kalau ada yang salah atau ada yang kurang, bisa adik-adik perbaiki agar menjadi lebih baik, agar adik-adik bisa membaca puisi dengan tanda jeda dan penekanan yang baik. Kayak gitu. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu adik-adik. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.